kita tidak melihat pemerintah ini championing ketika proses negosiasi. Kalau kata Presiden Prabowo, kita ini bangsa yang besar, ternyata di forum ini nggak kelihatan tuh besarnya gimana gitu sih. Itu kesiapan di dalam negeri ini yang menjadi catatan kami sebenarnya. Terlepas dari apapun hasil COP yang tadi masih banyak catatan, pemerintah udah saatnya bertobat sih. Jadi jangan salahkan alam lah, bencana alam gitu. Bagi saya sih, ya ini bencana tanda tangan gitu, karena policy makers yang tidak secara bijak gitu. Halo Sobat Tempo, kembali lagi di Kolom Hijau, tempat kita ngobrol soal topik lingkungan, ya nyerempet-nyerempet sains sedikit, dan kita membahas soal masa depan bumi kita. Nah, kali ini ada yang baru nih. Biasanya kan Kolom Hijau Tempo tuh ngobrol di perpustakaan yang mungkin agak sempit gitu, kita kali ini masuk ke studio. Nah, kali ini kita langsung tapping dari studio Aji Jakarta yang memang sangat ramah lingkungan sekali. Dindingnya katanya dari limbah tekstil, lalu listriknya juga dari PLTS on grid. Nah, ini jadi keren banget nih. Nah, di episode kali ini sebenarnya masih mirip dengan episode sebelumnya. Kita akan membahas soal COP30 yang baru aja berakhir di Belém, Brazil pada tanggal 22 November lalu. Nah, untuk membahas lebih jauh soal hasil-hasil di COP itu juga mungkin hal-hal yang menarik dari COP30 di Brazil, kita udah kedatangan beberapa teman nih di sini nih. Jadi sekarang yang pertama kita ada Mas Riko Wahyudi, itu peneliti dari Pusat Riset Perubahan Iklim di UI. Sehat-sehat Mas? Sehat, sehat. Dan juga ini ada teman saya nih, dulu jurnalis juga nih. Ada Budiarti Utami Putri, Communication Campaigner dari Greenpeace Indonesia. Sehat-sehat Bud? Agak pilek sedikit. Wah, aman tapi lah sebenarnya. selain itu sehat. Nah, ini sebenarnya kan teman-teman berdua nih baru dari Brazil nih. Nah, ini jadi mungkin boleh diceritain dulu nih, mungkin dari Mas Riko. Yang ibaratnya perjalanan ke sana lah Mas, yang hal menarik dari Pavilion Indonesia, dan mungkin peran Mas Riko sendiri apa sih ketika berangkat ke Brazil tuh? Iya, terima kasih Mas Hans. Jadi kalau saya sih sebenarnya sebagai negosiator ya. Nah, saya kebetulan di artikel 6 Paris Agreement. Artikel 6 itu bicara terkait dengan perdagangan karbon internasional. Jadi di artikel 6 itu ada 3 mekanisme. 6.2 itu perdagangan karbon antara negara dengan negara. 6.4 itu perdagangan karbon antara bisnis to bisnis tapi beda negara. Dan artikel 6.8 itu non-market approach. Jadi pendekatan non-market gitu. Nah, jadi saya sih sebenarnya lebih banyak di ruang negosiasi daripada pavilion ya. Nah, kalau di pavilion mungkin nanti Mbak Putri lebih banyak bisa mengeksplor gitu. Jadi saya justru lebih banyak main di sekretariat Delri-nya. Karena selesai negosiasi, biasanya negosiator datang ke sekretariat, membahas apa yang tadi sudah kita diskusikan dan kira-kira apa yang akan kita berikan intervensi di dalam proses-proses diskusi. Kegiatan Mas Riko lebih banyak full di delegasi Indonesia. Ini kayaknya bicaranya yang berat-berat nih. Nah, kalau Putri nih kayaknya makin kinclong nih setelah datang dari Brazil. Udara Brazil. Wih, ini mondar-mandir kemana aja Put? Kalau di teman-teman Greenpeace nih, terutama Putri lah. Oke. Kalau Greenpeace sendiri mungkin ya, Greenpeace itu kami ada beberapa tim. Pertama ada tim politikal, ini memang yang tugasnya untuk mengikuti proses negosiasi. Kemudian ada juga tim komunikasi, saya di tim komunikasi, dan ada tim digital juga di situ, yang tugasnya adalah bagaimana kita sama-sama bisa mendorong diskursus di publik lewat media massa juga media sosial. Kemudian ada tim aksi, ini teman-teman yang merancang aksi kreatif dan juga aksi damai, aksi tanpa kekerasan, khasnya Greenpeace gitu kurang lebih Kak Hans. Tapi memang kalau kita nanyain soal suasana sampai di sana tuh, kalian masih sempat bisa tur kemana-mana atau memang hanya di beberapa lokasi aja sih, misalnya kalau Putri? Kalau aku mostly memang aku di Blue Zone, ini area yang venue utama untuk perundingan itu ya, Blue Zone, zona biru. Kalau pas keluar itu misalnya saat ada indigenous flotilla. Jadi ketika masyarakat adat dari berbagai penjuru dunia itu datang dan mereka mengikuti flotilla di Sungai Guama, mereka membawa pesan kan kepada para pemimpin, para negosiator yang ada di COP30. Mas Riko di Blue Zone juga atau Green Zone, jangan-jangan tempat lain? Blue Zone pastinya. Iya, pastinya begitu. Dan memang lebih banyak menghabiskan waktunya di ruangan sih.
Ada sih kita ketemu-ketemu di luar gitu dengan negosiator-negosiator negara lain, bahkan ada di luar venue juga sambil ngopi Iya. gitu, biar lebih cerah ya. Masih ada jajan-jajannya lah Iya, kalau masih ada. masa ke Brazil hanya Betul, tapi nggak jauh-jauh juga Iya, ya masih dari tetap. dari jangkauan lokasi itu. Jadi kita biasanya diskusi termasuk dengan negara-negara maju, karena kan ini juga perdebatan antara kepentingan negara maju dan negara berkembang dan negara terbelakang gitu ya. Terutama misalnya kalau dengan negara maju kita ya sempat ngopi dengan teman-teman dari Australia gitu, dari European Union gitu. Nah, sementara kalau dengan negara-negara developing countries, kita kan juga punya koalisinya ya, LMDC namanya, like-minded developing countries gitu. Jadi negara-negara berkembang yang sepemikiran. Nah, itu kita juga biasanya diskusi, memberikan masukan dan sebagainya gitu. Tapi jujur lebih banyak di ruang negosiasi sih. Gitu. Komposisi delegasi Indonesia yang datang tuh seperti apa sih Mas? Maksudnya isinya lah gitu. Sebenarnya kalau negosiator itu hampir semuanya itu dari kementerian dan lembaga ya. Kalau saya tidak salah itu ada sekitar 10 kementerian lembaga gitu. Mulai dari Kementerian Koordinator Perekonomian, Koordinator Pangan, LH, Kehutanan, Energi dan lain-lain ya. Sampai BRIN juga ada BRIN gitu. Nah, kalau dari luar pemerintah itu kalau saya tidak salah itu ada sekitar 3 orang. Saya salah satu dari yang 3 itu, dari kampus dan juga ada yang dari LSM lah gitu, yang terlibat gitu. Ya, komposisinya rata-rata seperti itu. Nah, kebetulan kalau yang di artikel 6 yang dari luar pemerintah itu saya gitu. Kalau misalnya kita udah masuk topiknya agak lebih berat ini Mas, sebenarnya seberapa genting itu Mas, maksudnya COP30 ini ada yang bilang ini COP implementasi, ada yang bilang ini memang udah waktunya kita menentukan arah iklim gitu lah. Itu seberapa genting lah itu Mas? Iya, ini momentum ya, makanya di media selalu bilang nih salah satu COP yang paling krusial gitu. Karena pertama jadi ada namanya itu Global Stocktake. Jadi kita mengevaluasi capaian kita semua partai, semua negara terkait dengan Paris Agreement. Nah, Global Stocktake ini itu dilakukan setiap 5 tahun. Dan kita sudah melakukan Global Stocktake itu di tahun 2023. Nah, dan kita akan melakukannya lagi 2028. Dan itu penting karena di 2025 ini berdasarkan Global Stocktake di tahun 2023, kalau kita ingin mencapai target Paris Agreement 1,5 derajat Celcius itu di bawah kenaikan suhu di bawah 1,5 derajat Celcius di zaman praindustri itu, kita masih harus secara global ya, itu harus menurunkan emisi kita secara global itu sebesar 43% di 2030 dan 60% di 2035. Bayangin tuh secara global. Nah, karena itu di tahun 2025 itu diminta semua parties untuk memperbaharui NDC-nya. NDC ini kan Nationally Determined Contribution, kontribusi yang ditetapkan secara nasional, target penurunan emisi kita yang kita serahkan ke UNFCCC. Makanya kita diminta submit second NDC seberapa ambisius, karena ini kunci nih, kalau kita nggak gagal menunjukkan ambisi kita, bisa jadi di tahun 2030 target kita itu nggak akan tercapai secara global gitu. Jadi krusialnya itu di situ. Nah Mas, dengan gentingnya COP30 pada tahun ini gitu Mas, gimana kontribusi Indonesia untuk menghadiri agenda sepenting ini gitu Mas? Apakah udah kalau dari delegasi itu udah sesuai dengan yang ditargetkan atau belum itu? Iya, karena kan ini mempertemukan banyak pihak ya. Dan sebenarnya sebelum ke COP itu kan banyak proses-proses yang dilakukan juga, termasuk sebenarnya setiap tahun itu ada Bonn Climate Change Conference di Bonn di Jerman gitu. Di situ kita juga bahas sebenarnya persiapan-persiapan di COP. Nanti ada pertemuan high level dan sebagainya sebelum masuk ke COP gitu. Dan kita juga sebenarnya menyusun kertas posisi sebenarnya. Jadi setiap kelompok negosiasi tadi itu menyusun kertas posisinya akan seperti apa gitu. Dan tentu tidak semua yang ada di kertas posisi itu diakomodir dan lain sebagainya, karena kita akan bernegosiasi. Tapi paling tidak kita sudah punya posisi lebih dulu gitu. Untuk keputusan COP sebenarnya ada beberapa aspek yang intervensi dari kita itu diakomodasi gitu.
termasuk di Mutiaro Decision ya. Nah, itu kan sebenarnya untuk beberapa aspek termasuk terkait dengan dana adaptasi gitu. Nah, itu juga kita mendorong tuh Indonesia juga menyampaikan intervensinya. Di artikel 6 kita juga menyampaikan intervensinya untuk memperkuat proses integritas dan standar akuntansi perhitungan karbonnya gitu. Termasuk juga untuk just transition, energy transition gitu. Kita mendorong negara-negara maju untuk memberikan pendanaannya dalam upaya just transition ini bagi negara-negara berkembang. Nah, itu kan dari sudut pandang delegasi gitu Mas, sedemikian rupa lah hasil yang udah dikejar. Nah, kalau Putri nih dari teman-teman Greenpeace dan mungkin koalisi NGO juga mungkin masih sependapat juga. Gimana kalau melihat hasil dari COP30 kemarin, yang kita kan sudut pandangnya memang COP yang sudah selesai gitu kan. Nah, di ending mungkin apa ada masukan dari teman-teman gitu? Oke, kalau kita lihat hasilnya dulu pertama, ini kalau Greenpeace sebut dan banyak teman-teman koalisi masyarakat sipil sebut sebenarnya ini cukup mengecewakan. Karena COP pertama di Amazon ternyata berakhir tanpa ada roadmap untuk mengakhiri deforestasi selambat-lambatnya pada 2030. Itu satu roadmap yang tidak tercapai. Meskipun di awal sempat ada harapan gitu yang dimunculkan untuk roadmap ini bisa ada. Dan yang kedua juga nggak ada roadmap untuk kita mengakhiri penggunaan fossil fuel. Padahal ini adalah sangat krusial gitu ya, kalau kita bicara gimana kita bisa menekan emisi dan pemanasan suhu global, kita butuh untuk segera meninggalkan fossil fuel. Nah, nggak ada juga roadmapnya. Yang ketiga, nggak ada pendanaan sebenarnya, peningkatan pendanaan yang signifikan untuk kita mengatasi krisis iklim. Jadi kalau bicara catatan ada banyak sekali, dan itu kalau dari hasil COP-nya. Nah, ini kan bertentangan dengan sebenarnya apa yang sudah disuarakan oleh masyarakat adat yang datang berbondong-bondong ke Brazil, dari masyarakat sipil, teman-teman youth gitu ya, yang sudah memenuhi jalan-jalan dalam Ada Global 5.000-an Climate orang March. kayaknya ya. 40.000 40.000 ya total ya. 40.000 di Global Climate March itu. Nah, yang kedua, kalau kita kemudian tarik ke bagaimana peran Indonesia dalam proses negosiasi. Mohon maaf ya Mas Riko ya. Iya dong. Tapi ini kita sampaikan juga kepada pemerintah dalam beberapa kesempatan, baik di BLM gitu saat ketemu di COP maupun di momen-momen lain. Kita melihat kalau pemerintah memang benar ada tadi ya, proses sebelumnya ada BON, pertemuan BON, ada Sabsta gitu sebelumnya sampai akhirnya di COP 30-nya. Nah, tapi kalau kita lacak dari sikapnya pemerintah, apa yang kemudian tertuang dalam second NDC, itu kita bisa lihat bahwa komitmen iklim pemerintah memang masih critically insufficient gitu untuk kita menekan emisi. Dan selain itu dari segi komitmen dulu. Terus gimana performa pemerintah di proses negosiasi? Kita bisa lihat bahwa tadi Mas Riko bilang sebenarnya ada beberapa agenda yang kemudian diadopsi begitu ya dalam kesepakatan. Satu, kita tidak melihat pemerintah ini championing ketika proses negosiasi. Jadi nggak ada tuh gaungnya pemerintah Indonesia, perannya dia berusaha untuk, kalau tulisannya Mas Riko, norm shaping power ya. Gimana dia berusaha membentuk norma, tidak mengikuti norma yang ada gitu. Kita nggak melihat itu saat proses negosiasi. Jadi kalau dibandingkan nih dengan negara-negara kepulauan kecil, AUSIS, dan juga dengan negara-negara 80 negara lebih yang kemudian mendorong adanya roadmap untuk fossil fuel phase out, Kolombia dan negara Amerika Latin, kita nggak lihat pemerintah ada di sana. Jadi buat publik Indonesia sebenarnya COP 1 selain memperlihatkan komitmen yang tidak cukup lewat second edisi, kedua juga menunjukkan bahwa kalau kata Presiden Prabowo kita ini bangsa yang besar, ternyata di forum ini nggak kelihatan tuh besarnya gimana gitu sih. Ini saya yakin kalau delegasi Indonesia, Mas Riko dan kawan-kawan kupingnya udah panas sih kalau ini pasti. Enggak, kalau Mas Riko kan akademisi ya. Oh iya. Gitu. Yang teman-teman di dalam delegasi pasti
Ini bukan pertama kali lah mendengar yang kayak gini Iya, kan iya, Mas. betul, Tapi betul. tarik ulurnya kalau yang Mas lihat seperti apa sih memang? Iya, tapi pertama apa yang disampaikan Mbak Putri menarik ya. Saya tidak sepenuhnya menampik apa yang disampaikan Mbak Putri tadi. Jadi saya ingin sedikit menyampaikan begini. Pertama ya, memang komitmen untuk kayak apa namanya fossil fuel ini kan bahasanya juga sebenarnya diperhalus banget ya, bukan phase out gitu, tapi positioning far away, Transitioning away. ya transitioning away from. Bedanya apa tuh Mas berarti Mas? Ya agak lebih soft saja kan. Oh. Kalau phase out itu ya hentikan lah gitu kan gitu. Nggak sekedar transisi tapi segera mengganti dan menghentikan fossil fuel. Nah tetapi begini. Jadi sebenarnya kenapa aspek ini nggak terpenuhi? Karena sebenarnya negara-negara maju juga belum menunjukkan komitmennya untuk memberikan pendanaan. Gitu. Kita kan berharap negara maju ini punya tanggung jawab, punya komitmen dengan dosa masa lalu mereka untuk memberikan pendanaan yang cukup signifikan di transisi energi ini di negara-negara berkembang. Itu problem pertama. Problem kedua adalah problem di negara-negara berkembang sendiri termasuk Indonesia. Karena itu yang saya tulis di tulisan saya sebelumnya, kesiapan kita juga di Indonesia itu punya problem. Komitmen kita untuk transisi energi itu kayak juga setengah hati gitu. Jadi ketika negara maju pun mau, gue kasih pendanaan nggak ya? Tapi sejauh apa nih komitmen planningnya sudah komprehensif belum, sudah terintegrasi belum. Jadi resikonya kan mereka juga lihat. Jadi kalau memang kita mau mendorong itu, kita juga harus punya konsep yang jelas terkait transisi energi ini mau seperti apa sebenarnya. Gitu, traceability kita, aspek ketertelusuran kita terkait transisi energi, apakah sudah ada? Misalnya, kita bicara, ini renewable energi, pembangkit listrik tenaga biomas misalnya. Tapi ketika kita telusur ke belakang, ini dari mana? Ternyata ngambilnya dari hutan tanaman energi. Dia membuka hutan alam dan mengembangkan hutan tanaman energi gitu. Jadi seolah kita bersih di hilir, tapi ternyata kita kotor di hulu. Nah, proses-proses ketertelusuran, traceability, dan membangun safeguard. Saya di dalam diskusi-diskusi dengan transisi energi ini jarang sekali mendengar pembahasan-pembahasan safeguard sebenarnya. Kita kan tidak sekedar ingin menurunkan emisi, tapi bagaimana suara-suara masyarakat adat, masyarakat lokal, kelompok marginal ini terdengarkan dalam semua proses ini. Jangan sampai transisi ini juga cost-nya itu bebannya ke masyarakat gitu. Jadi dari sisi konsep kita nggak siap. Jadi negara maju juga ngelihat ini negara berkembang ini serius apa nggak, kami kasih duit nanti buat apa nih duitnya gitu. Jadi makanya kalau kita lihat JETP kan maunya loan semua kan, nggak ada hibah gitu. Jadi ada problem itu di sini komitmennya kita pertanyakan, di kita kesiapannya juga kita pertanyakan gitu. Ya, ini menarik nih kalau boleh nanggepin ya soal Boleh dong. pendanaan tadi. Memang kalau kita bicara konteks utara selatan gitu ya, negara maju, negara berkembang, memang masih ada kesenjangan tadi soal bagaimana negara maju memang kayaknya belum serius gitu ya. Betul. Nah, tapi Mas Riko sudah mengakui sendiri bahwa Indonesia ternyata juga belum cukup siap gitu menyiapkan roadmap-nya. Tapi gini Mas, aku penasaran sebenarnya bagaimana pemerintah Indonesia berjuang untuk mendorong komitmen negara maju tadi soal pendanaan. Karena kalau kita lihat nih dalam soal lain gitu, tadi Mas Riko sebut juga soal artikel 6.2 dan juga karbon. Itu karbon yang kemarin dijual di pavilion Indonesia ya Mas ya, yang laku ya. Laku berapa setidaknya Mas? laku dengan itu baru menarik karena kami dapat cerita soal karbon ini. Kesepakatan yang kemarin diteken itu sebenarnya sudah disiapkan. Jadi kayak sudah ada diskusi sebelumnya dan memang mengambil momentum COP untuk seakan-akan ada shake hand gitu. Gitu. Jadi nggak murni terjual saat COP gitu. Itu yang kami dapat dari beberapa narasumber lah gitu. Nah, tapi kemudian gini Mas, balik lagi ke soal karbon. Kalau Greenpeace jelas ya, Greenpeace menganggap bahwa perdagangan karbon adalah solusi palsu. Dia tidak efektif gitu ya, bukan cara yang tepat untuk aksi iklim, karena dia masih membiarkan emiter itu terus berpolusi gitu. Dia boleh cuci dosa gitu ibaratnya dengan beli kredit karbon, tukar guling karbon, tapi kalau kita nggak nurunin emisi ya sama aja gitu. Itu tapi artikel 6.2, 6.4 sadly sudah ada di sana. Dan pemerintah menggunakan itu untuk berjualan karbon di COP30. Nah,
soal tadi pemerintah kan mendorong kemarin yang kita dengar Mas rame-rame ada soal saat negosiasi artikel 6.4 itu gitu. Nah, itu kenapa pemerintah tidak menggunakan momentum COP misalnya untuk mendorong pendanaan yang benar-benar nyata gitu untuk aksi iklim, tetapi malah mengemas perdagangan karbon yang sebenarnya bukan solusi ini sebagai cara untuk dapat uang gitu. Nah itu pertanyaan sih, barangkali Mas Riko punya insight gitu, atau mungkin nanti Kak Hans bisa tanya ke pemerintah Iya gitu. sih, menarik. Tapi siapa tahu ada bocoran dulu Mas. Iya, betul, Mas. Tapi memang pasti dari teman-teman NGO sendiri udah punya banyak catatan lah Mas, Betul, yang betul, seperti itu ya. pasti. Kita juga udah dengar soal apa ya, kata-kata solusi palsu tuh kayak udah Ya, terus-terusan lah kita dengar dari teman-teman Greenpeace dan yang lain juga gitu. Tapi nggak tahu Mas, gimana upayanya kalau dari ya, pemerintah sendiri? saya pikir harus ya posisi-posisi seperti ini yang membuat kita juga selalu makin waras kan. Kalau semua setuju kan bahaya juga gitu. Nah jadi posisi-posisi seperti ini menurut saya sih menarik ya. Kalau enggak nanti gini, memang jujur saja proyek karbon ini kalau integritasnya kita tidak pantau, dia memang akan jadi greenwashing gitu. Nah makanya kunci kalau mau masuk ke proyek karbon itu masalah integritas, masalah additionality-nya, masalah safeguard-nya gitu. Nah agak berbeda, agak kita pisahkan juga sedikit antara artikel 6 dengan voluntary carbon market. Yang artikel 6 itu sebenarnya belum ada tuh, kecuali yang dengan Norway. Yang banyak jualan itu sebenarnya di voluntary. Nah di voluntary carbon market ini yang memang peluang-peluang untuk greenwashing itu sangat besar gitu. Kalau artikel 6 kan ada komitmen-komitmen, ada ketentuan-ketentuan yang memang diperkuat di situ gitu, nggak sembarangan tuh gitu. Jadi kalau mau di artikel 6 itu nanti ada technical expert yang akan disiapkan oleh UNFCCC Sekretariat untuk melihat apakah perdagangan karbon ini berintegritas atau tidak. Dan ahli-ahli itu dari IPCC diambil, dari perwakilan negara maju, negara berkembang, orang-orang yang betul-betul paham gitu. Jadi nggak sembarangan, nggak jualan lolos enggak gitu. Nggak segampang itu kalau 62 64. Tapi kalau yang voluntary, ini mungkin banyak yang harus kita kritik, termasuk tulisan Guardian dan macam-macam, karena banyak memang yang terkadang proyeknya mungkin nggak punya additionality, safeguard-nya nggak jalan dan lain-lain. Nah itu memang harus jadi catatan kita. Nah kalau nggak ada LSM yang memantau masalah integritas ini, ya itu yang kita takutkan, karena nanti akan mengarah ke greenwashing. Kontrol integrity ya tuh, itu memang harus ada di sana tuh ya. Tapi kemarin Put, ini juga cerita dari Belem nih. Kita yang di Indonesia ngelihat nih ada kemarin semacam awards yang diberikan untuk Indonesia Mas. Yang rame malah itu gitu, yang pembicaraan di sini malah rame. Fossil of the Day. Itu gimana sih Put ceritanya Put? Itu kan koalisi Biar Putri dulu yang masyarakat cerita sipil. kalau itu. Nanti aku mau tanya ke Mas Riko juga sih sebenarnya. Nah ini menarik dan lumayan bikin heboh setidaknya untuk publik Indonesia, karena Indonesia stand out justru karena award ini gitu di COP, bukan karena misalnya ada aksi iklim yang ambisius gitu yang disuarakan, tapi karena Fossil of the Day. Nah menurut Climate Action Network ini ada dua setidaknya alasannya. Yang pertama adalah karena Indonesia itu memberikan karpet merah kepada pelobi dari industri fosil dalam daftar delegasi. Ya Mas Riko ya. Jadi dari tadi berapa 540 delegasi itu ada 46 pelobi dari industri fosil. Ini menurut kan yang dia merujuk data dari teman-teman KBPO, Kick Big Polluters Up. Itu jadi mereka meriset gitu ada berapa banyak big oil lobbies yang ada di COP 30 dan ketemu angka itu. Dan ini belum yang dari agri ya Mas ya, baru big oil lobbies segitu. Nah karena kalau kita lihat di pavilion Indonesia terpampang tuh, bukan cuma big oil tapi juga ada big agri di situ. Tapi ini jadi sponsor. Setelah mereka riset di lokasi atau memang sudah tahu sebelum eventnya dimulai gitu? Itu biasanya di-track dari daftar delegasi. Jadi semacam riset mendalam dan mungkin saya investigasi juga gitu sehingga bisa dapat daftar itu. Nah itu kan ketahuan tuh, kayak kalau teman-teman Tempo investigasi social network analysis gitu-gitu terus ketemu nama-nama ini siapa gitu, akan ketemu dia jejaringnya kemana, kelihatan oh ternyata dari perusahaan A, B, C dan seterusnya. Nah
Kemudian itu satu ya, alasannya ada 46 pelobi dari industri fosil dalam daftar delegasi. Yang kedua, ini menarik dan Mas Riko nanti harus cerita gitu. Aduh, Yang bukan kedua aku loh Mas yang yang nanya. yang kedua ini karena pemerintah Indonesia, delegasi Indonesia dalam satu proses negosiasi tentang artikel 6.4 ini tentang carbon market itu menyampaikan argumentasi yang plek-ketiplek gitu, mengutip surat terbuka dari sejumlah lembaga Iya. dan termasuk pemain industri Iya. karbon gitu. Jadi kalau menurut cerita beberapa sumber, Indonesia ini jarang bicara. Saya nggak tahu tuh Mas, nanti tolong diklarifikasi ya. Jarang bicara nih dalam proses negosiasi. Nah ini tiba-tiba dia bicara, kemudian ngomongin sesuai dengan surat itu gitu, kayak kopas gitu yang diomongin verbatim. Nah ini kayak dianggap seakan-akan mewakili kepentingan Iya. pengirim surat tadi. Itu suratnya terbuka kok, jadi bisa dilihat tuh siapa saja pengirimnya. Dan kemudian nanti bisa ditanyakan ya kepada pemerintah Indonesia. Sejauh ini sih sepengetahuan saya, tolong koreksi kalau salah, pemerintah Indonesia belum terang-terangan membantah apa yang terjadi di ruang negosiasi itu gitu. Nah, cuman katanya sih Pak Menteri LH bilang ke jajarannya, jadikan ini sebagai momentum koreksi gitu katanya. Nah, itu gimana tuh Mas? Soal artikel 6.4 tuh yang menarik. Menteri loh, jurnalis loh gitu loh Mas. Itu Iya. itu sih dua alasan kenapa Indonesia dapat Fossil of the Day. Tapi yang menarik mungkin Mas Riko bisa cerita yang artikel 6.4. Boleh kan Mas? Nah itu Mas udah segudang tuh pertanyaan tuh, gimana tuh Mas Riko jawabnya tuh? Iya, sebenarnya Putri udah jawab sendiri juga kan, bahwa tadi Pak Hanif menyampaikan seperti itu kan. Memang paling ideal sih sebenarnya ditanya ke pemerintah, ke Pak Hanif. Tapi memang itu jadi catatan kita dan kita berusaha menetralisir apa yang disampaikan itu di forum artikel 64 gitu. Jadi kan itu intervensi, kemudian bisa dicatat di draft, tapi kan kemudian kita juga bisa mau menarik lagi catatan itu atau menetralisir catatan itu di dalam draft decision gitu. Jadi upaya-upaya seperti itu yang kita coba lakukan. Tetapi saya tetap punya catatan, ini juga masukan juga buat pemerintah, bahwa dalam proses-proses penyusunan kertas posisi ini kami juga mendorong pelibatan yang lebih komprehensif, tidak hanya disusun oleh tim negosiator atau orang-orang tertentu. Kita ingin kertas posisi kita di semua sesi negosiasi itu melibatkan LSM, melibatkan kampus, melibatkan kelompok-kelompok marginal, masyarakat dan sebagainya, supaya kertas posisi kita itu betul-betul punya ruh gitu ya, dan betul-betul mengakomodasi apa kepentingan-kepentingan yang disampaikan oleh stakeholder ini gitu. Kalau memang hanya elitis, nah itu yang jadi problem juga sebenarnya gitu. Nah, tetapi problem tadi itu memang jadi catatan ya terkait itu gitu. Dan kan Pak Menteri sendiri nggak mengatakan enggak atau yang lain gitu ya. Ya bisa berpegang ke catatan Pak Menteri itu, tetapi yang bisa kami lakukan adalah bagaimana menetralisir intervensi-intervensi yang didorong fossil fuel tadi untuk tidak tercakup secara intensif di dalam keputusan atau draft artikel 64 itu. Sebenarnya saya penasaran kayak soal penyusunan kertas posisi, bahkan proses negosiasi kita ini kalau dibandingkan dengan event sejenis COP30 ini sebelumnya, ini Mas Riko udah ngikutin dari kapan nih sebenarnya kalau? COP sudah ngikutin sejak COP di Bali saya ngikut ya. Iya. Waktu itu juga mahasiswa saya ngikut gitu. Tapi yang intensif dulu di COP Katowice itu 2018, COP 24 kayaknya ya. COP di Paris saya juga ikut, tapi bukan sebagai negosiator. Baru sebagai negosiator itu di tahun 2022 di Mesir ya, Sharm el Sheikh gitu. Nah dari 2022 kemudian 2023 di Dubai, 2024 di Baku, sama sekarang gitu. Jadi saya sudah jadi negosiator artikel 6 itu sejak 2022 sih sebenarnya gitu. Nah itu ada eskalasinya nggak Mas? Ada yang berkembang nggak Mas dari kita sendiri pada saat mengikuti COP gitu Mas? Iya, nah sekarang kan juga yang ngelit kayak artikel 6 misalnya yang saya geluti gitu, di artikel 6 itu
yang lead negosiatornya itu udah pensiun. Jadi dulu kan PNS ya, sekarang udah pensiun, Pak Joko Prihatno. Nah sekarang udah diganti gitu. Jadi memang ada perubahan-perubahan komposisi tim gitu. Dan memang kita juga harus sharing lagi apa proses-proses sebelumnya ke komposisi yang baru. Apalagi nih LH dan kehutanan kan dipisah juga. Oh, itu yang berbeda dari sebelumnya kali. Nah itu yang berbeda. Lebih enak apa lebih nggak enak? Nah, Ya saya nggak tahu ya. Dulu awal-awal saya juga termasuk yang agnostik ya. Kementerian ini tetap bersatu atau dipisah gitu. Karena nggak ada kajian yang mendalam juga terkait hal ini gitu. Tapi memang salah satu kelebihannya adalah sektor kehutanan itu menjadi sektor yang sangat inline dan terkoordinasi dengan LH. Jadi kalau kita lihat NDC kita sebenarnya mau di Perpres 98 maupun Perpres yang baru ini 110 ini itu kewenangan NDC, bukan kewenangan ya, tanggung jawab mandat NDC itu tetap di LH. Kalau kita bahasa 110 itu, NDC itu di LH, nilai ekonomi karbon itu di masing-masing kementerian teknis, desentralisasi. Tapi NDC-nya tetap di LH. Jadi kalau kita lihat, hampir tidak ada mandat di kementerian teknis. SDM misalnya, industri misalnya, transportasi, agriculture malahan, itu nggak ada mandat. Makanya mereka tuh nggak bisa serius juga nyusun laporan capaian NDC dan sebagainya. Bebannya semuanya ada di LH gitu. Nah dulu karena kehutanan ini masuk di bawah LH, jadi inline semua tuh kalau laporan kehutanan gitu. Tapi kalau sekarang karena terpisah, apalagi naik nanti diurus masing-masing kementerian teknis, nah itu kita yang nggak tahu gitu. Nah jadi kalau untuk NDC-nya, saya nggak tahu untuk aspek yang lain ya. Tapi kalau untuk aspek NDC-nya, memang ketika bergabung agak lebih inline dan lebih satu suara. Nah tapi untuk urusan lain kita nggak tahu karena kan banyak ya urusan konservasi, nggak hanya urusan ini ya gitu. Nah karena itu kementerian teknis dan lain-lain gitu. Nah itu juga, dan saya nggak tahu mungkin Mbak Putri bisa lihat juga berapa orang sih dari Kementerian Energi yang hadir di COP gitu. Nah itu kan komposisinya juga Yang saya belum pikir ideal nggak apa ada, gitu? Mas. Nggak ada dijawab katanya. langsung. Iya. Karena Itu bukan saya ngomong ya, pertanyaan Mbak Putri itu ya tuh, lu. SDM nggak ada. Berbeda dengan di Glasgow, itu ada orang SDM di sana. Nah, ini juga yang jadi pertanyaan sebenarnya sinergi pemerintah dalam satu menyusun NDC itu, kemudian nanti implementasinya itu bagaimana? Karena kita punya target untuk menurunkan emisi, tapi tadi misalnya leadingnya di LH gitu ya untuk NDC. Tapi kalau kita lihat dari sektor Volu yang mana di bawah kehutanan itu belum nyambung dengan target-target penurunan Ya. emisi. Misalnya bagaimana deforestasi itu Betul. masih diizinkan terjadi gitu ya oleh pemerintah dalam Volu itu. Jadi gitu sih, bingung kita sebenarnya jadi warga. Tapi Putri nyinggung sinergi Mas, ini Hmm. dengar-dengar nih, barangkali mungkin Putri juga, Mas Riko juga dengar di sana. Kabarnya Kementerian Kehutanan dan juga Kementerian Lingkungan Hidup agak sedikit beda suara nih, ada di laporan Premium Tempo, nah bisa dibaca nanti. Iya ya, ada Kita keluar ya. lumayan ngulis soal itu. Nah itu kira-kira kalau dari kacamata kalian ada kelihatan seperti itu nggak di dalam delegasi sendiri, atau mungkin bukan langsung menyebut beda pendapat ya, tapi mungkin sedikit kurang sinkron gitu. Putri dulu deh. Pak Putri ya, Ya, wih, lihat dari berarti luar kan. jawaban Mas berarti udah lebih ngeri nih. Iya. Tadi sebenarnya sudah implisit kita dengar ya dari penjelasan Mas Riko gitu. Setidaknya dari NDC, karena sekarang dua kementerian itu terpisah, jadi kita bisa tangkap nggak terlalu align lagi gitu untuk NDC itu. Nah, kalau yang terlihat ini dari kacamata orang luar nggak terlihat kompak nih memang. Jadi ini yang tampak mata aja ya. Itu kalau Tampak mata tapi ngulik-ngulik juga. mana saya ngulik-ngulik. Iya. Kalau di BLM kemarin gitu kan yang kelihatan memang Pak Hanif gitu. Karena memang mungkin sebagai vokal point juga. Dan dari kehutanan itu yang hadir hanya Pak Wakil Menteri ya Mas Riko ya. Pak Menteri datang di Pak awal. Menteri datang datang. di pembukaan Ya. nggak ada tapi Yang sama Pak Pak Hasim, Ya. dia Pak Mas Raja Juli Antoni Iya. gitu ya. Itu Di dia awal aja. hanya terlihat waktu leader Ya, leader betul, summit betul, leader gitu. summit, Jadi di betul. tanggal 6 dan tanggal 7 saat sudah pembukaan pavilion di tanggal 10 itu nggak terlihat, dan setelah itu nggak kelihatan sama sekali. Meskipun kayaknya masih beredar di Brazil sih. Masih ada pertemuan di sana sini tapi tidak muncul di pavilion dan di
blue zone itu nggak kelihatan. Jadi kayak Pak Hanif yang memang lead gitu ya, dan muncul nggak tahu nih ada apa. Tempo harusnya yang lebih tahu. Katanya sih ada persaingan gitu ya, persaingan politik di antara mereka gitu. Harusnya Mas Hans yang kasih bocoran. Dia ya. Nah ini menurut kacamatanya Putri gitu nih Mas, kira-kira ada cerita menarik nggak soal inline atau tidakkah teman-teman antar kementerian yang datang ke Belem nih Mas? Iya, kayaknya yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya ya, karena Tempo sudah membuat tulisan khusus saya lihat Ya, terkait dua kementerian ini gitu. Tetapi ya biasanya kalau sudah jadi dua kementerian terpisah dengan jalur politik yang berbeda, biasanya ya akan muncul perbedaan-perbedaan ya. Tetapi poin saya terlepas dari itu sebenarnya secara substansi yang saya jadi concern di sini ya. Karena kalau kita bicara terkait kebijakan NDC terutama untuk artikel 6. Jadi teman-teman harus memahami bahwa artikel 6 itu ketika kita mengakui untuk memindahkan hasil mitigasi kita, capaian kredit kita ke luar negeri, maka kita tidak bisa klaim ke NDC kita, lalu luar negeri bisa klaim ke NDC-nya. Nah, pertanyaannya adalah berdasarkan laporan BTR kita, Biennial Transparency Report kita, yang kita submit di tahun 2024 ke UNFCCC, itu sektor kehutanan masih jauh dari target penurunan emisi, itu masih jauh banget. Seolah-olah boleh dikatakan kita belum mencapai target di sektor kehutanan. Yang dibilang Putri tadi betul. Jadi deforestasi dan degradasi kita, bahkan paling tinggi itu degradasi ya. Degradasi kita itu sudah mau mencapai baseline gitu. Kalau deforestasi kan perubahan tutupan hutan menjadi non hutan. Kalau degradasi ya mungkin dari hutan primer jadi sekunder, dari sekunder jadi semak belukar gitu-gitu ya. Deforestasi kita itu tinggi, udah hampir ke baseline, nggak lagi mencapai target gitu. Deforestasi kita juga. Nah, kalau kemudian Kementerian Kehutanan ini tidak berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup, ini hati-hati gitu. Karena nanti ketika karena NEK kan di Kementerian Teknis nih ya sekarang. Ya. Ketika dia mau mendorong, oh aku mau 62 nih gitu. Ketika kita jual kredit kita keluar, terlepas ini teman-teman mendukung atau tidak ya, kita bisa aja berbeda posisi. Menurut saya itu nggak ada masalah terkait karbon. Tapi poin saya adalah ketika ini terjadi, ternyata sektor kehutanan itu nggak mencapai target NDC-nya. Kita udah jual keluar, oke lah harga artikel 6 itu katanya gede. Ada yang bilang sampai 80 sampai 120 US dollar per ton. Oke, gede. Anggaplah kita jual 100 misalnya. Tapi dari tahun 2030 ternyata sektor kehutanan kita gagal nih. Lah, terus kita gimana? Kita beli dari Vanuatu, beli dari Bangladesh atau dari mana? Harganya nanti mereka jual 120, kemarin kita jual 100 misalnya. Jadi itu perlu dipertimbangkan. Kalau nggak ada koordinasi ini, karena yang menyusun BTR, yang punya sistem MRV, itu kan teman-teman LH nih, gitu. Nah kalau ini tidak berkoordinasi itu perlu hati-hati gitu. Jadi jangan sampai justru kita nggak memenuhi target NDC kita gitu. Karena sektor kehutanan itu bilang mau net sink di 2030. Net sink artinya penyerapan lebih besar dari emisi yang dikeluarkan. Kalau net zero sama kan. Kalau kita mau net sink 2030, net zero itu harus 2021. Tapi di 2001 kita nggak net zero gitu. Jadi itu penting menurut saya. Jadi konsen saya di situ ya. Itu kalau seandainya mereka masih satu lembaga bakal sama atau enggak sih Mas? Seandainya KLHK masih Ya ada. kalau itu kan satu menteri, artinya perintah satu menteri kan. Ini sekarang dua menteri gitu dan jalur politiknya juga berbeda nih gitu kan. Satu PSI, satu ya dulu mantan dirjen kan Pak Hanif gitu. Oke Mas, jadi kan memang katanya dua menteri tapi kan masih satu presiden gitu Mas. Ya, jadi gini ya. Sebenarnya saya mulai dari sini dulu deh untuk jawabnya. Jadi sebenarnya NDC, Nationally Determined Contribution itu, dokumen NDC kita itu bukan dokumennya LH ya. Gitu. LH itu penyusun. Kalau kita lihat itu kan di atasnya COF-nya itu Republic of Indonesia signed by Presiden. Jadi itu dokumen presiden sebenarnya. Jadi presiden tuh sebenarnya harus tahu gitu bahwa benar nggak nih baseline-nya segini, benar nggak nih targetnya segini gitu. Kan sebenarnya second NDC kita juga agak terlambat kita submit kan, yang 2025 ini gitu. Karena memang proses koordinasi dengan antar kementerian teknis itu nggak mudah, apalagi dengan
berpisahnya kehutanan gitu, ditambah juga proses menunggu approval dari presiden kan nggak bisa tiba-tiba LH, oh ini second NDC kita kami submit, sementara presiden nggak setuju gitu, Oh, ya. karena posisi final itu di Nggak bisa presiden. ngelangkahin ya Ya tentunya. nggak boleh ngelangkahin, termasuk kan di second NDC ini untuk pasca 2030 ya, enhanced NDC sampai 2030. Jadi ini akan berlaku setelah 2030. Tapi kan maunya itu pakai pertumbuhan ekonomi kan, ya 6% dan 8% gitu. Nah itu kan butuh pandangan presiden setuju nggak gitu. Nah kalau informasi itu tidak sampai secara utuh kepada presiden, nah itu jadi problem. Nah ini yang harus dicek apakah problem-problem ini sudah terinfokan nggak secara komprehensif kepada presiden. Karena proses yang kayak second NDC ini agak lama juga tuh gitu. Apakah karena presiden ragu atau presiden belum terinfokan secara utuh sehingga dia nggak bisa memutuskan aku setuju ini gitu. Nah proses-proses ini yang menurut saya menarik untuk dilihat. Kalau proses teknisnya itu seharusnya cepat lah gitu kan. Kementerian Kehutanan tuh MRV-nya udah bagus. Kementerian Teknis selama diminta oke gitu. Tapi political prosesnya, politik ekonominya yang sebenarnya harus kita lihat gitu. Mungkin teman-teman lah yang lebih dalam melihat political ekonomiknya gitu. Karena ini dokumen presiden dan bagaimana informasi ini disampaikan secara utuh ke presiden gitu. Dan catatan saya juga untuk second NDC ini kita bicara pertumbuhan ekonomi, tetapi memang analisis makroekonomi dengan aksi di masing-masing sektor itu sebenarnya belum dilakukan di second NDC ini gitu. Ini hanya sebagai komitmen kita, tapi turunan lebih rinci, detail itu kayaknya belum gitu. Karena memang hasil global stocktake bahwa kalau kita nggak serius di 2025 ini, second NDC-nya nggak ambisius, kita kacau nih, nggak akan tercapai 1,5. Akhirnya kita menunjukkan ambisi kita gitu. Tapi apakah ambisi ini tercapai? Nah itu jadi catatan. Jangankan bicara second NDC, enhanced NDC aja nih kita masih bertaruh nih sampai 2030. Itulah COP30 berakhir dengan segudang catatan lah ya Mas ya, Ya. masih harus dikulik lagi sih gimana solusinya untuk itu. Tapi memang kalau kita ngomong dengan COP30 sendiri yang udah selesai dengan segala hasilnya, dengan apa sih hasil perundingan dari para negosiator ini kan, itu apakah hasil-hasil itu relevan nggak sih Mas, membantu nggak sih Mas untuk kondisi-kondisi ini kan menentukan arah iklim ya Mas ya. Sementara kita tahu Indonesia lagi kena ya krisis iklim yang ini luar biasa ya, maksudnya banjir yang kita lihat di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat gitu kan. Nah, kalau kita ngomong dari hasil-hasil agenda global nih relevan nggak sih Mas, kira-kira ada dampak nggak sih yang bisa kita dapat untuk apa ya, membantu kondisi saat inilah gitu Mas? Beberapa hasil itu mungkin tentu ada yang menguntungkan kita ya terkait pendanaan adaptasi, loss and damage dan lain-lain gitu, peluang artikel 6 dan sebagainya. Tetapi maksud saya gini, sehebat apapun ambisi kita dan sehebat apapun kita bernegosiasi di sana, kalau kemudian kesiapan kita, readiness kita tidak kita bangun, itu akan jadi problem. Misalnya ya, untuk kebijakan iklim secara umum lah NDC. Kami di Pusat Riset Perubahan Iklim itu kemarin sempat mengumpulkan 50 regulasi. Baik yang regulasi utama maupun regulasi masing-masing sektor untuk melihat sejauh apa sih kesiapan sektor secara policy, secara regulasi terkait pencapaian NDC, komitmen mereka di NDC gitu. Nah dari 50 regulasi yang kami analisis, itu yang paling tidak ada regulasi yang terkait dengan perubahan iklim sektor pertanian sebenarnya. Makanya komitmen sektor pertanian juga kecil. Sebenarnya kalau kita mau analisis lebih dalam, banyak komponen di sektor pertanian yang bisa kita analisis. Kami hanya menemukan satu regulasi dan itu pun gak terlalu menuju ke aspek NDC atau mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Nah kemudian dari semua regulasi yang ada itu, hampir tidak ada yang membicarakan safeguard. GETC dan safeguard itu hampir nggak ada membicarakan. Ada Permen LHK nomor 70 tahun 2017 yang terkait REDD Plus bicara safeguard, Cancun safeguard. Itu cuma satu-satunya regulasi itu karena memang Cancun safeguard ya REDD Plus menuntut adanya Cancun safeguard kan. Itu yang disepakati di COP di Meksiko di Cancun. Nah, tapi hampir regulasi yang lain itu nggak bicara itu. Gitu. Jadi pertama, apakah kita sudah siap nih
dari sisi safeguard, dari sisi GETSI gitu. Kemudian kalau kita mau masuk ke artikel 6, kita tuh harus punya registry yang kuat yang nanti bisa terkoneksi langsung dengan registry internasional di UNFCCC, registry artikel 64 di Supervisory Body, dan non-market approach platform juga di UNFCCC. Nah ini aja SRN kita masih banyak problem. Terus di Perpres baru muncul lagi SRUK, Sistem Registrasi Unit Karbon. Nah ini kita nggak tahu juga posisinya di mana dan siapa yang akan di-link-kan. Dan sekuat apa nih, serobas apa, dan apakah dibangun setiap kementerian, apakah setiap kementerian akan terhubung ke sana. Nah jadi problem-problem readiness ini menurut kami jadi catatan ya, termasuk tadi pelibatan masyarakat sipil, akademisi, dan perwakilan-perwakilan masyarakat adat, kelompok marginal dalam semua proses tata kelola kita, NDC kita, atau tata kelola iklim kita secara nasional gitu. Karena tidak semua tata iklim nasional kita itu dicakup dalam NDC ya. Sebenarnya kan kalau kita sudah kuat secara internal, readiness, nah itu kan sebenarnya kita akan kuat juga untuk ngomong di forum-forum negosiasi ini yang seperti dikatakan Mbak Putri kok. Negosiator kita nih banyak adem ayamnya macam-macam gitu. Nah, ya itu tadi karena pertama ada beberapa negosiator yang baru karena mutasi dan lain-lain dan kertas posisi kita nih yang belum menurut kami komprehensif ya. Ya ini catatan buat saya juga gitu sebagai negosiator supaya ke depan ini bisa kita tangani dengan baik gitu. Nah, harapannya dengan potensi-potensi ini kita bisa memanfaatkan terutama untuk adaptasi di Indonesia. Karena memang kita mendorong untuk triple adaptation fund itu. Kita rentan, termasuk kasus banjir di Sumatera ini kan, yang sebenarnya kita bisa loss and damage kita juga seharusnya bisa akses itu gitu. Tapi terlepas kita mengakses itu, ya orang juga akan mempertanyakan kalau kami kasih Anda gimana nih pelaksanaan implementasinya. Ini kan kalau dibilang itu pohon tumbang saya kurang percaya ya gitu. Secara akademisi kita juga melihat itu bukan pohon tumbang gitu. Mungkin kalau 1-2 ya adalah gitu. Tapi kita lihat itu log-log kayu gitu ya. Tumbang ada angkanya lagi Mas. Iya ada angkanya. Ya bisa secara ilegal bisa juga secara legal kan. Nah cuma apakah pemberian itu sudah mempertimbangkan aspek kelayakan ekologisnya. Apakah wilayah yang dikasih izin itu ternyata wilayah yang daerah resapan air yang seharusnya dia masuk kawasan lindung gitu ya. Karena kalau dulu setahu saya itu ada ketentuan-ketentuan tuh di Permenhub zaman dulu itu mana kriteria wilayah yang boleh untuk HTI, mana kriteria wilayah yang boleh untuk HPH dan sebagainya gitu. Nah, itu ada standar-standarnya. Nah, itu harus dilihat, dievaluasi lagi menurut saya. Apakah sudah seperti itu? Termasuk izin-izin tambang yang ada di situ gitu. Apakah memang itu udah benar gitu? Karena kan di peraturan kita izin tambang pinjam pakai boleh di kawasan hutan lindung loh. Itu kan jadi problem kita kan. Itu sih Mas ya. Nah, jadi tata ruang kita dan sebagainya. Nah, harapannya kalau kita memang mau memanfaatkan peluang-peluang dana adaptasi ini, loss and damage, ya itu tadi ini pembelajaran, refleksi buat pembuat kebijakan terutama di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan atau yang bermain di sektor lahan termasuk energi atau pertambangan untuk membangun sistem yang komprehensif dan melihat resiko-resiko yang ada dan membangun safeguard yang jelas dan harmonis dan sinergis. Itu poinnya. Wah, ini memang banjir ini emang butuh sesi obrolan sendiri ya Sobat Tempo ya. Harusnya kita bisa bikin sendiri nih khusus soal ini. Nah Putri gimana Put? Undang-undangnya Put misalnya dari hasil COP30 sendiri gimana sih? Seberapa jauh sih implementasinya bisa membantu kondisi lokal kita nih? Ada satu pagi di awal-awal COP ketika Chief Raoni Metuktire, dia adalah legendary indigenous leaders dari Brazil, pemimpin masyarakat adat Kayapo. Pada suatu pagi dia bicara kepada kami delegasi Greenpeace di Beleng. Dan dia bicara dalam bahasa native-nya yang kemudian diterjemahkan oleh cucunya ke bahasa Portugis dan diterjemahkan oleh kolega kami, eksekutif direkturnya Greenpeace Brazil ke bahasa Inggris. Dia cerita tentang bagaimana dia berjuang mempertahankan tanah sudah dari muda. Dan barangkali sekarang usianya sudah 90 tahun lebih. Dan setelah sekian lama berjuang, berdekade berjuang, dia
masih melihat bahwa tanah masyarakat adat itu pun perlahan dirampas gitu, terus dirampas. Hutan yang ada di teritori masyarakat adat perlahan menghilang. Ini satu fakta yang dia saksikan di Amazon, hutan hujan terbesar pertama di dunia. Dan sebenarnya ini juga yang kita saksikan di Indonesia. Ketika pemerintah masih berencana menjalankan banyak proyek yang akan mengorbankan hutan, seperti di Merauke, ada PSN Kebun Tebu, ada PSN Cetak Sawah. Dan masyarakat adat di sana juga berjuang, sudah berteriak untuk menolak, melawan. Ada Pak Vincent Kuipalo, ada Mama Yasinta, dan banyak masyarakat adat Malin, Yei, Auyu di bagian selatan Papua yang berjuang. Tapi pemerintah masih kekeh mau melanjutkan proyek-proyek tadi. Padahal tadi Mas Riko sudah singgung, kita sudah melihat betapa parah, besar dampak dari deforestasi dan kerusakan lahan yang terjadi di Sumatera ketika kita berhadapan dengan cuaca ekstrim. Artinya ini krisis iklim sebenarnya sudah begitu terang, begitu nyata, dan kita akan porak-poranda kalau hutan kita rusak, daya dukung lingkungan sudah turun drastis. Ini harusnya sudah jadi peringatan terakhir ya untuk pemerintahan Presiden Prabowo untuk benar-benar secara total membenahi kebijakan tata kelola lahan dan hutan, dan juga komitmen iklimnya untuk benar-benar serius. Kita ambil aksi yang nyata, yang ambisius, bukan yang palsu atau berusaha untuk membelokkan seakan-akan ini pohon tumbang atau penebangan ilegal, bahwa memang iya ada persoalan penebangan ilegal, tetapi pemerintah sendiri melegalkan deforestasi terjadi secara masif atas nama proyek-proyek pembangunan. Jadi menurut saya, terlepas dari apapun hasil COP yang tadi masih banyak catatan, pemerintah udah saatnya bertobat sih. Jangan jadi climate deniers gitu. Menarik apa yang disampaikan Putri tadi. Jadi saya juga sedang menulis ya. Dan bagi saya ini pertama bukan bencana alam ya. Bencana ekologis oke, kita bisa bilang ekologis, tapi saya lebih menyebutnya sebagai bencana tanda tangan sebenarnya. Terus gimana tuh Mas bencana tanda tangan? Karena banyak sekali izin-izin yang kita keluarkan dari tanda tangan ini yang tidak mempertimbangkan aspek-aspek ekologis gitu. Jadi jangan salahkan alam lah, bencana alam gitu. Bagi saya sih ya ini bencana tanda tangan gitu, karena policy makers yang tidak secara bijak gitu. Dan ya terakhir saya ingin mengingatkan apa yang disampaikan oleh Hans Jonas, seorang filsuf dari Jerman yang lahir tahun 1903, yang membuat buku yang sangat menarik, Imperative of the Responsibility, keharusan tanggung jawab gitu, yang dia sangat berbeda pendekatannya dari etika lama yang dikembangkan Aristoteles maupun pendekatan Newton Cartesian yang melihat sistem bisa dari bagi-bagiannya. Kemudian muncul pendekatan filsafat holistik yang lahir juga dari ekofeminisme, tapi itu melihat relasi ya. Tapi Han Jonas ini memperluas cakrawala etika kita, bahwa tidak hanya masalah antropologis kemudian ekologis, tetapi dia juga melihat antar generasi gitu, bahwa kita harus menjamin kelayakan hidup anak cucu kita ke depan. Bahasa bijaknya itu, kita tidak sedang mewarisi bumi ini dari leluhur kita, tapi kita sedang meminjam ke anak cucu kita. Jadi pikirkanlah anak cucu kita ke depan gitu. Jadi kalau tidak mau komit, ya kapan lagi gitu. Apakah anak cucu kita bisa hidup layak atau tidak ke depan, dunia ini ke depan gitu. Dan bagaimana kita sama-sama mengejar target 1,5 derajat itu. Pesan-pesan mendalam nih sebenarnya dari Mbak Putri dan Mas Riko nih. Sebenarnya saya pengen ngobrol lebih panjang lagi ya. Harusnya bisa sampai malam nih, tapi sayangnya kita terbatas oleh waktu gitu kan. Jadi makasih banyak Putri dan juga Mas Riko. Ini kita tunggu nih info-info lainnya yang menarik gitu kan. Tentunya dari COP30 kan kalian mungkin sudah mendapatkan banyak info dan mungkin pengalaman yang mungkin kayaknya nanti masih ada banyak diskusi dan mungkin diskursus ke depannya gitu lah nanti yang bisa kita kulik lagi gitu. Oke Sobat Tempo, terima kasih sudah mengikuti obrolan Kolom Hijau hari ini. Nantikan topik-topik menarik di episode selanjutnya. Sampai jumpa.